welcome back to my channel. Nah, di vlog kali ini aku akan ngajak kalian untuk lihat Keraton Kasepuhan. Dan kita lagi OTW, bentar lagi sampai. Dan abis dari Keraton Kasepuhan kita bakalan langsung OTW ke Semarang. Jadi buat kalian stay tune ya, nonton sampai selesai karena pastinya akan ada cerita sejarah yang menarik yang pasti akan aku ceritain tentang Keraton Kasepuhan. Nah, pas sampai di Keraton Kasepuhan Cirebon, oh my god, aku seneng banget karena kita langsung disambut oleh Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat sebagai patih sepuh Keraton Kasepuhan. Beruntung banget bisa bersilaturahmi dengan beliau, orangnya baik, terus juga ramah dan humoris banget teman-teman. Dan di sini juga aku cerita kalau aku pernah membawa budaya Cirebon ke ajang internasional, yaitu waktu aku mengikuti kontes kecantikan Miss Asia Pacific International di Filipina. Aku membawakan nasional kostum yang berasal dari Cirebon, yaitu kostum Paksi Nagaliman. Dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 1 dari sekitar 44 negara. Pokoknya terima kasih banyak kepada Pangeran Raja Gumelar dan juga keluarga keraton udah menyambut dan juga menjamu aku beserta keluarga di sini. Kita semua happy banget dan belajar banyak banget selama berada di Keraton Kasepuhan. Nah, adapun daerah Cirebon sebetulnya sudah tua, sejak dulu sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu sebelum adanya kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Begitu. Dulu Indraprasta berdiri sejak abad keempat. Jadi mendahului Kutai Kartanegara. Ya, itu sudah ada di Cirebon. Ya. Nah, ini kemudian berdiri kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang penyiar agama Islam yang bernama Sesari Hidayatullah atau bergelar Sunan Gunung Jati. Karena beliau mempunyai pesantren di dua buah bukit yang banyak ditanami pohon jati, makanya namanya gelarnya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan sendiri artinya susuhunan atau yang tertinggi, atau bisa untuk pengganti gelar Maharaja. Kalau Maharaja itu Hindu, kalau ini basicnya itu Islam, berdirinya keraton di sini. Begitu berdasarkan atas ajas agama, begitu agama Islam, maka gelar rajanya itu susuhunan atau Sunan. Nah, lalu anggota Dewan Wali yang lainnya itu gelarnya Sunan, yang lain kenapa nggak jadi raja? Betul, beliau-beliau tidak jadi raja, cuma mengendalikan pemerintahan dan mengangkat raja-raja seperti Jaka Tingkir menjadi Sultan Hadiwijaya yang mengangkat Sunan Kalijaga, begitu ya. Kemudian yang mengangkat Prabu Brawijaya itu adalah Sunan Gresik sehingga beliau masuk Islam, begitu. Nah, begitulah peranan Wali Songo dulu di tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, sehingga pengaruhnya itu sampai keluar Jawa seperti Sunan Gunung Jati sampai ke Kalimantan, bahkan ke Malaysia Barat, Mbak, begitu. Kekuasaannya sampai ke Palembang dan ke Lampung kalau di Sumateranya, begitu. Nah, tapi kemudian kerajaan Cirebon ini yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati dipecah menjadi dua, begitu. Satunya adalah Banten, Kesultanan Banten, maka kekuasaan seluruhnya hampir sebagian besar diberikan kepada putra sulungnya Maulana Hasanuddin yang jadi Sultan di Banten, begitu. Sementara Cirebonnya hanya dijadikan syiar agama aja, Pak Bu, begitu, dipimpin oleh adiknya Maulana Hasanuddin yang bernama Pangeran Pasaryan, begitu. Nah, ini setelahnya Sunan Gunung Jati wafat, ini keraton ini direbut oleh VOC, begitu Bapak Ibu. Itu tahun 1678. VOC pada waktu itu sedang kuat-kuatnya di Eropa pada waktu itu, Ibu Bapak, begitu. Sebagai negara yang atau bangsa yang terunggul pada waktu itu, Belanda, begitu. Nah, ini kemudian Belanda setelah merebut keraton ini, maka kemudian kerabat keraton dipecah dengan politik Davide et Impera, politik pecah belah Belanda, sehingga kerabat keraton pecah menjadi golongan pangeran tua atau sepuh dan pangeran muda atau anom. Nah, pangeran muda ini tidak ada istananya, maka dibuat istana namanya Keraton Kanoman, keraton muda artinya, begitu. Maka keraton peninggalan Sunan Gunung Jati yang letaknya di sini itu yang namanya Pakungwati itu dirubah menjadi Kasepuhan. Jadi ada Kesultanan Tua dan Kesultanan Muda di Cirebon. Nah, begitu Bu, asal mulanya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman, begitu. Ini kayu jati, menurut informasi ini kayu jati.
begitu. Jadi direndam, jadi istilahnya di apa, diawetkan lah. Iya, Dia di balong ya kalau dulu mah sampai ya, bertahun-tahun. sekarang juga masih sebetulnya masih tradisi seperti Mas itu. Ya? begitu masih. Cuma dulu sih kalau di keraton itu ada formula, cuma kita kehilangan informasinya generasi sekarang begitu. Jadi ya amat disayangkan memang. Begitu. Jadi ini sudah 5 abad bertahan. Makanya boleh dicek. Ini kalau kita tarik ini berat sekali. Ini pintu benteng. Boleh dikatakan ini pintu benteng. Coba kepalanya digini. Gimana? Nuhun sewu pangapunten nih. Iya, mari. Matur nuhun sangat, Jen. Kalau di sini namanya makhluk prabangsa. Itu mempunyai belalai, perlambang persahabatan dengan India. Tanduknya itu liong, naga dari Cina. Kemudian sayapnya itu dari Mesir. Nah, ini 3 kebudayaan dijadikan satu, dilambangkan dengan trisula. Makanya makhluk ini memegang trisula. Begitu. Nah, ini kayunya, ini bahannya dari Kalimantan. Dulu orang Kalimantan itu sering kemari menganggap Sunan Gunung Jati sebagai pihak yang dipertuan pada waktu itu. Nah, ini adalah tandu untuk menandu permaisuri dan putra mahkota 2 dari Cina. Nah, yang saya katakan ini tandu Garuda Mina untuk putra-putra raja yang di Hitan. Nah, jadi sosok Garuda itu sudah dikenal oleh bangsa kita dulu, ya. Makanya, Mbak, kenapa lambang negara kita Garuda Pancasila? Karena Garuda itu dalam suatu kitab orang tua dulu menceritakan Garuda ya namanya, itu ketika ibunya dikurung, Mbak, di penjara, Garuda ini membebaskan ibunya. Jadi ibaratnya bangsa kita itu kalau membebaskan Ibu Pertiwi dari cengkraman musuh, makanya lambangnya Garuda, sosok pahlawan. Makanya lambang negara kita Garuda Pancasila. Makanya sosok Garuda itu sudah dikenal oleh masyarakat kita sejak dulu, termasuk oleh masyarakat Cirebon. Maka lambangnya ini Garuda Mina. Mina itu ikan karena masyarakat Cirebon nelayan. Dulu itu berjuang ya mempertahankan tanah air Cirebon dengan lambang seperti ini, yang akhirnya disimbolkan, dibuat untuk para pangeran yang di Hitan. Nah, seperti itu kisahnya. Nah, ini busur-busur punyanya pasukan Jala Sutra, yaitu pasukan wanita, Mbak. Nah, di Cirebon ada pasukan telik sandinya itu didandani seperti bencong, Ibu. Iya, kalau festival itu ikut pesertanya ada pasukan telik sandi. Nah, nanti kalau kebetulan di Siak nonton ya, itu ada pasukan telik sandinya, nanti pakai sanggul, pakai ini kebaya ya, pakaian wanita pada laki-laki. Nah, itu jumlahnya ada 20 orang. Nanti jalan itu bergeol-geol ya seperti wanita begitu. Jadi banyak yang ketawa, itu orang yang melihatnya gitu. Iya. Nah, tusuk kondenya itu senjata begitu. Nah, nanti bisa kita lihat tusuk kondenya di sana. Nah, saya nanti suatu saat mungkin di Siak ya, Mbak ya. Iya. Nah, gitu. Ini ya replikanya yang karo sekarang. Ini itu raja replikanya. yang sekarang kalau mau keliling itu pakai ini. Tapi sekarang itu sudah hanya diaktifkan kalau momen tertentu saja. Begitu. Nah, alhamdulillah kita udah selesai eksplor Keraton Kasepuhan dan juga belajar sejarah di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Saatnya kita menuju Semarang. Innalillah, lagi ada kecelakaan di tol mengarah ke Semarang. Duh, buat kalian yang lagi ada di jalur lalu lintas, hati-hati ya. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard out what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, it's like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Hotel Semarang. Nah, ini kita nginapnya di Grand Arkansas. Hotelnya enak banget, lokasinya menurut aku strategis, dia dekat sama alun-alun kota. Seru banget hari ini bisa explore dua kota ya. Jadi kita tadi pagi explore Keraton Kasepuhan di Cirebon, terus siangnya kita lanjut ke Semarang, dan sampainya di Semarang kita langsung main ke Dusun Semilir. Itu seru banget, bener-bener wisata keluarga yang asik menurut aku. Tadi itu di sana kita naik wahana perosotan, terus juga masuk rumah hantu, terus juga naik kayak apa sih namanya tuh yang kereta-kereta yang jalannya pelan itu buat keliling-keliling, karena kan di sana ada kayak miniatur Eropa gitu kan. Cuman kita itu nyampenya sore banget ya, sekitar jam 5 atau jam 6 gitu, makanya udah gelap, jadi aku nggak bisa foto-foto. Pengennya sih foto-foto sama video buat Instastory gitu kan, atau TikTok gitu di sana. Cuman karena udah kemalaman, kita bisanya ya menikmati aja. Tapi nggak apa-apa, kita tetap enjoy banget. Dan sekarang alhamdulillah sudah kembali di hotel. Nah, karena 2 hari belakang ini kita itu banyaknya ekspor tempat bersejarah ya. Jadi pengennya nanti kita mau wisata alam. Jadi besok pagi kita mau lihat-lihat wisata alam di Semarang. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian ambil di video ini. Aku berusaha banget setiap video-video aku itu bisa memberikan kalian manfaat lah gitu ya. Atau enggak ya semoga video ini bisa jadi hiburan, atau enggak nemenin waktu kalian. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa ya kalau misalnya kalian suka video ini, make sure untuk di like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching this video. I love you all and I'll see you in my next vlog. Bye bye.